Sekarang lo simak 3 cara memaksimalkan aset yang lo punya. Jika harta yang paling berharga adalah keluarga, harta yang lo punya bukan hanya berbentuk uang. Smartphone atau laptop itu juga bernilai dan dikategorikan sebagai harta. Harta memang banyak bentuknya dan beragam, mulai dari tanah, rumah, perhiasan, hingga gadget. Semuanya tidak cuma digunakan sesuai fungsi, namun juga bisa dijual untuk mendapatkan uang. Walaupun tidak semua aset bisa semudah itu dijual dan jadi uang tunai. Nah, sekarang lo juga perlu tahu aset itu berupa liquid dan non-liquid. Aset liquid merupakan aset yang bisa dengan mudah dicairkan menjadi uang tunai. Prosesnya tidak membutuhkan waktu lama. Uang tunai termasuk aset yang paling liquid tuh, karena bisa langsung digunakan. Nilainya juga tidak mengalami penurunan. Ditambah, uang bisa dengan cepat diubah menjadi aset lainnya. Contoh macam-macam aset liquid. Pertama, uang tunai. Kedua, pasar uang. Ketiga, saham. Keempat, reksadana. Kelima, exchange traded fund atau reksadana yang diperjualbelikan. Aset non-liquid biasanya berbentuk benda. Ya tadi seperti tanah, rumah, kendaraan, perhiasan. Nah, semua benda tersebut tidak mudah dicairkan menjadi uang tunai karena butuh waktu untuk menjualnya. Nilainya pun mengalami perubahan, bisa naik, bisa juga turun. Nah, gimana lo cara memaksimalkan aset? Yang pertama, lo bisa seimbangkan aset liquid dan non-liquid. Idealnya, seimbangkan porsi aset liquid dan non-liquid. Proporsi masing-masing boleh 50%. Aset liquid masih sangat dibutuhkan, apalagi ketika lo butuh uang tunai yang cukup untuk kebutuhan mendadak semisal. Sementara aset non-liquid bisa lo gunakan fungsinya di masa kini atau dijual di masa depan. Beberapa aset non-liquid bernilai tinggi di masa depan, sehingga bisa lo jadikan investasi jangka panjang gitu. Nah, yang kedua, lo bisa manfaatkan segala macam peluang. Setiap aset punya peluang untuk memberikan keuntungan lebih. Misalnya lo beli mobil nih, di samping memakainya sendiri, lo bisa menyewakannya untuk menambah uang. Begitu juga dengan rumah. Jika lo mengambil KPR dan belum ingin ditinggali, maka lo bisa sewakan dulu, sehingga beban cicilan tiap bulan bisa terbantu oleh penyewa. Ketiga, lo juga bisa putar aset ke berbagai instrumen investasi. Jangan ragu untuk berinvestasi ke berbagai instrumen yang berbeda jika ada uangnya gitu. Pilih investasi jangka panjang dan jangka pendek untuk jaga-jaga kalau lo membutuhkan dana segar dalam waktu dekat. Dengan begitu, uang lo ya bisa lebih aman dari penggunaan yang kurang perlu. Ya, lo ingat, seimbangkan aset lo. Punya banyak aset non-liquid belum tentu membuat lo nyaman. Lo juga perlu siapkan dana segar untuk kehidupan sehari-hari dan keadaan darurat. Jadi gunakan uang ya secara bijak gitu. Untuk cara pengelolaan uang, lo juga bisa belajar dari channel ini. Sekarang lo subscribe, ya lo like, dan komentar terbaiknya di bawah. Jangan lupa share juga ke teman-teman lo.